Assalamualaikum, Dr. Silvi, Dr. Tessa. Waalaikumsalam, Dok. Azan dulu, azan. Oke. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Dok, silakan. Assalamualaikum. Ya. Oke, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pembicara, Dr. Erwanto Budi Winulyo SPPD, Konsultan Alergi Imunologi Finasim, Dr. Tessa Oktaramdhani SPPD Finasim, senior dan anggota PABDI Bogor, serta teman sejawat yang hadir di webinar hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini untuk sharing melalui acara webinar ini. Terima kasih kepada panitia atas kepercayaannya kepada saya untuk bisa memandu acara ini dan kepada pihak sponsor yang memfasilitasi acara ini, dalam hal ini PT MSD. Teman sejawat yang kami muliakan, pneumokokal pneumonia merupakan suatu penyakit yang menjadi masalah di seluruh dunia termasuk Indonesia. Penyakit ini memberikan dampak dan pengaruh terhadap morbiditas dan mortalitas terutama di kalangan usia lanjut. Berbagai kemajuan telah dicapai termasuk salah satunya dalam hal vaksinasi untuk pencegahan insidensinya. Baiklah, untuk menambah pemahaman kita terhadap masalah ini, kita akan menyimak dan berdiskusi tentang masalah ini bersama pakar kita yang luar biasa, yaitu Dr. Erwanto dan Dr. Tessa. Namun sebelum memasuki acara inti, kami ingin mempersilahkan kepada Ketua PABDI Bogor untuk menyampaikan 1-2 patah kata sambutan sebagai pembuka. Kepada Dr. Erwanto, kami persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Silvi selaku moderator. Saya kira sekaligus merangkap sebagai pembawa acara ya, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, salam sejahtera. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber, para senior, anggota PABDI Cabang Bogor, dan seluruh peserta webinar sore ini yang saya hormati. Alhamdulillah sore ini kita bisa dapat berkumpul, bertemu, walaupun secara online untuk kesekian kalinya dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh PABDI Cabang Bogor. Saudara sekalian, seperti tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa pneumonia menjadi permasalahan, saya kira ini tetap harus mendapatkan perhatian, terutama sekarang di masa-masa pandemi yang akan memasuki endemi, ya. Jadi kita kembalikan lagi hal-hal yang merupakan suatu rutinitas untuk penanganan, terutama pada usia lanjut dengan komorbid, bisa dilakukan pencegahan terhadap PD3I atau penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Salah satu diantaranya adalah pneumonia karena Streptococcus pneumoniae ini. Nah, mungkin nanti dalam presentasi ini kita akan dapat berbagai informasi dan kita dalam diskusi insya Allah akan sharing pengalaman dari sejauh sekalian. Silahkan nanti kita akan coba untuk memperjelas insya Allah. Mudah-mudahan semua menjadi jelas dan bisa dipakai sebagai bekal atau masukan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara panitia, PABDI Cabang Bogor, dan tentu saja dari pihak MSD Indonesia selaku produsen dari vaksin Pneumo 23. Dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua, termasuk pada narasumber, dan juga kepada para peserta pada sore ini yang berjumlah 147 dari hampir 300-an peserta yang sudah melakukan registrasi. Dan di sore yang mendung ini di Bogor, sekitar rumah kami mendung, mudah-mudahan juga di tempat lain cuaca lebih cerah, sehingga tidak terganggu jaringan internetnya, dan kita bisa melakukan kegiatan ini hingga selesai. Insya Allah sebelum azan maghrib sudah kita tuntaskan semuanya. Baiklah, saya selaku Ketua PABDI Cabang Bogor mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk semuanya dan mengucapkan selamat mengikuti acara ini, dan kita masih ada beberapa acara lagi nanti setelah bulan puasa atau setelah Lebaran, ya. Dan jangan lupa tetap bergabung, menambah wawasan, merefreshing lagi dengan berbagai informasi di bidang penyakit dalam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC dan moderator. Silakan Dr. Silvi. Ya, terima kasih sambutannya, Dok. Selanjutnya acara kedua yaitu penyampaian materi yang berjudul pertama. Kita ada dua materi. Yang pertama berjudul Burden of Pneumococcal Disease in Indonesia yang akan disampaikan oleh Dr. Tessa Oktaramdhani, SPPD Finasim. Sebelumnya kami informasikan kepada peserta semua bahwa pada akhir sesi materi akan ada sesi diskusi bagi sejawat Suaranya putus, Dok. Ya. Dr. Silvi suaranya nggak ada di saya. sinyalnya jelek, Dok. Oh ya. Ya. Sebelumnya kami informasikan kepada peserta semua bahwa pada akhir sesi materi nanti akan ada sesi diskusi. Bagi sejawat yang ingin bertanya kepada kedua pembicara bisa dituliskan di kolom chat dengan format nama penanya, institusi, pertanyaan, dan kepada siapa pertanyaan ditujukan. Nah, sebelum kita panggil Dr. Tessa, saya bacakan dulu kurikulum vitae Dr. Tessa Oktaramdhani, SPPD Finasim. Beliau bekerja sebagai internis di RSU Ciawi dan Rumah Sakit EMC mulai tahun 2020 sampai dengan sekarang. Sebelumnya beliau pernah bekerja sebagai internis di Rumah Sakit Pamengpiu, ya.
Dan beliau juga sebagai dosen penyakit dalam Universitas Tarumanegara di Rumah Sakit Ciawi. Sekarang untuk riwayat pendidikan, beliau sekolah S1-nya di FK Unpad tahun 2005 sampai 2011 dan melanjutkan spesialis penyakit dalam di Universitas Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Sekarang beliau sedang mengambil konsultan ginjal hipertensi di RSCM. Selanjutnya kami persilahkan kepada Dr. Tessa untuk menyampaikan presentasinya dalam waktu 30 menit. Ya, terima kasih kepada Dr. Sylvia selaku moderator. Terima kasih kepada Papdi Bogor, Dr. Erwanto selaku Ketua Papdi Bogor dan PTMSD, serta terima kasih kepada sejawat semua yang berbagi layar bersama di sore hari yang mendung ini, di weekend kita hari ini, untuk sama-sama berdiskusi ya tentang satu hal yang sering kita temui dalam praktik kita sehari-hari, yaitu tentang pneumonia komunitas. Sore ini kita diskusi santai saja, dokter-dokter semua mungkin sedang bersama keluarga atau misalnya sedang nonton MotoGP juga boleh. Sama-sama kita diskusi sambil santai. Saya izin berbagi layar. Kemudian ya, baik, Dr. Sylvia, apakah terlihat, Dok? Terlihat, Dok, jelas. Oke. Ya, baik. Ya, selamat sore. Jadi sore hari ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan satu materi tentang burden atau beban dari penyakit pneumonia dilihat dari sisi pelayanan kesehatan. Saya mewakili Papdi cabang Bogor dan saya akan mulai presentasinya. Oke. Ini slide disclosure dari saya bahwa terkait dengan presentasi ini saya memang menerima support dari perusahaan farmasi dan juga nanti akan apabila dapat di-consider atau sebagai conflict of interest. Oke. Jadi kita langsung saja ke kasusnya tentang pneumonia komunitas. Bahwa pneumonia komunitas ini memang menjadi satu masalah kesehatan publik yang memang substansial. Data-data menyatakan bahwa secara global itu sekitar 1,6 juta kematian per tahun itu terkait dengan infeksi dari pneumonia. Dikatakan bahwa infeksi dari saluran napas bagian bawah itu masih merupakan communicable disease atau penyakit menular yang sangat-sangat deadly. Itu dikatakan bahwa penyakit pneumonia ini adalah penyebab keempat tertinggi di dunia sebagai penyebab kematian. Memang 3 teratas itu yang non-communicable atau yang tidak menular. Nah, apa yang positif dari pneumokokis ini sebagai suatu penyakit menular, dikatakan bahwa dia bisa dicegah tingkat keparahan dan tingkat kematiannya oleh satu proses prevention yang spesifik, yaitu vaksinasi. Jadi data dikatakan pada Amerika Utara, ya kita lihat Amerika Serikat ya, yang memang pendataannya sangat baik, dikatakan bahwa sebagai leading cause of death itu pneumonia itu adalah salah satu yang bisa dicegah oleh vaksinasi. Dan pencegahan kematian oleh vaksinasi itu merupakan pencegahan yang paling tinggi untuk jenis penyakit menular, untuk pneumonia. Nah, ini adalah penyebab pneumonia di saya agak tidak terlihat slide-nya. Jelas ya? Ya, oke. Di healthcare system dikatakan bahwa untuk rawat inap pneumonia itu merupakan diagnosis kedua yang paling umum disebabkan pada pasien-pasien yang berumur 50 tahun yang menyebabkan seseorang itu harus dirawat inap. Pada tahun 2004 dikatakan bahwa pneumonia pneumokokus itu menyebabkan kurang lebih 1,7 juta hari pasien dirawat di rumah sakit pada orang-orang yang secara spesifik berusia di atas 50 tahun. Dan secara umum Streptococcus pneumoniae sebagai salah satu etiologi dari pneumonia komunitas
itu bertanggung jawab terhadap 55% dari kasus rawat inap CAP atau pneumonia komunitas. Bagaimana dengan angka readmission atau perawatan kembali? Jadi pasien yang sudah dirawat, pulang, kemudian dirawat kembali dalam kurang dari 30 hari, terutama pada pasien-pasien yang memang sudah lansia atau berusia di atas 65 tahun. Dikatakan bahwa 1 dari 5 orang yang dirawat akibat pneumonia komunitas pada lansia itu dirawat kembali di rumah sakit dalam 30 hari. Jadi memang jelas pneumonia komunitas ini merupakan satu beban yang sangat signifikan pada sistem kesehatan. Bagaimana dengan di Indonesia? Jadi ada data di Indonesia yang mengatakan bahwa biaya perawatan rata-rata untuk pneumonia komunitas di Indonesia itu berkisar antara sekitar 16,9 juta per orang dengan masa rawat inap sekitar 6,1 hari. Jadi apabila satu orang 16,9 juta, bayangkan apabila kasusnya 1.000 misalnya satu bulan. Nah, di Indonesia memang pneumonia komunitas ini juga memang masih menjadi masalah. Dikatakan pada tahun 2010, crude fatality rate atau angka kematian kotornya itu cukup tinggi, sekitar 7,6%. Kita bisa lihat bahwa kurang lebih tidak terlalu jauh beda antara laki-laki dan perempuan, tetapi memang kecenderungannya laki-laki lebih mudah terserang pneumonia komunitas, mungkin karena efek dari lifestyle seperti merokok dan lain sebagainya, sehingga laki-laki lebih rentan untuk terkena pneumonia daripada perempuan. Nah, bagaimana tentang etiologinya sendiri? Jadi memang pneumonia komunitas itu disebabkan oleh banyak sekali bakteri, virus juga bisa menyebabkan pneumonia komunitas, tetapi yang secara spesifik dapat dicegah dengan vaksinasi adalah yang disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae, dan dia juga menjadi salah satu menjadi penyebab tertinggi, etiologi tertinggi dari pneumonia komunitas. Jadi kita mengurangi burden-nya dengan mencegah etiologi yang paling tinggi. Bagaimana karakteristik dari Streptococcus pneumoniae itu? Jadi Streptococcus pneumoniae ini adalah gram positif Diplococcus yang pertama kali diisolasi tahun 1881. Serotype-nya ada banyak sekali, hingga saat ini ada sekitar lebih dari 90 serotype yang sudah diidentifikasi. Kemudian secara natural dia terdapat di nasofaring, ya, reservoirnya ada di nasofaring, itu terutama pada anak-anak sekitar 20-60% dibandingkan dengan orang dewasa yang lebih sedikit. Kemudian transmisinya sendiri atau penularannya bisa berupa self-inoculation atau berupa droplet. Self-inoculation itu artinya dari natural yang berada di nasofaring itu, kemudian dia tertelan, kemudian pasiennya imunitasnya mungkin kurang baik, dan tertular jadi pneumonia. Sementara respiratory droplet biasanya penularan dari person to person. Bagaimana dengan inkubasinya? Dikatakan bahwa rata-rata sekitar 1-3 hari untuk pneumonia yang terkait dengan Streptococcus. Nah, ini ada satu contoh artikel tentang community acquired pneumonia atau pneumonia komunitas pada immunocompromised. Kita bisa lihat di sini dari datanya bahwa Streptococcus pneumonia itu memang merupakan agen utama penyebab atau etiologi dari pneumonia komunitas pada pasien-pasien yang immunocompromised. Kita bisa lihat ada sekitar 33% dari 33 orang atau 28,7% yang mengalami pneumonia komunitas yang disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae. Lalu kita lihat bagaimana dengan di non-immunocompromised pada pasien-pasien yang memang secara secara sistem imun itu baik. Ternyata sama, penyebabnya juga terutama adalah Streptococcus pneumoniae. Jadi memang kita bisa lakukan pencegahan pada Streptococcus pneumoniae ini untuk mengurangi burden yang cukup tinggi ini dari pneumonia komunitas. Nah, ini adalah gambar dari diagram contoh bakteri Streptococcus pneumoniae.
Jadi memang dari 90 serotype itu terdapat perbedaan-perbedaan yang yang mendetail dari setiap serotype, dan itu akan menyebabkan perbedaan dari virulensinya atau virulensinya. Terutama faktor virulensinya itu ditentukan oleh kapsul polisakaridanya. Bagaimana kapsul polisakaridanya itu melindungi materi genetik dari bakteri itu supaya tidak diserang oleh sistem kekebalan tubuh kita. Jadi memang beberapa serotype itu punya kapsul polisakarida yang cukup tebal dan keras sehingga bisa melewati dari sistem imun kita. Selain itu, apa sih yang mekanisme apa sih yang terjadi saat infeksi pneumonia itu? Kita bisa lihat bahwa dia menempel pada host cell, kemudian dapat mencegah juga clearance dari mikroba oleh host imun system, terutama tadi yang kapsul polisakaridanya tebal. Kemudian dia dapat menginvasi ke host epithelial cell. Nanti kita bisa lihat bahwa manifestasi klinisnya itu secara umum dibagi menjadi dua, tergantung dari invasi dari mikrobanya ini sendiri. Nah, kemudian tadi sudah dibahas bahwa kapsul polisakarida ini adalah mayor pathogenik faktor untuk IPD atau IPD atau invasive pneumococcal disease. Nah, jadi sudah dijelaskan tadi bahwa polisakarida kapsul ini melindungi materi genetik dari bakteri sehingga dia bisa masuk lebih dalam ke dalam tubuh kita. Nah, ini manifestasi klinisnya yang tadi sudah saya sebutkan bahwa secara umum nanti ada dua pneumococcal disease yang bisa terjadi akibat dari Streptococcus pneumoniae ini. Yang pertama adalah yang bentuknya non-invasif, itu biasa terjadi di akut otitis media pada anak-anak terutama, kemudian sinusitis, dan juga pneumococcal pneumonia yang non-bakteriemik. Kemudian yang kedua ini yang biasanya lebih fatal lagi dan berakibat ya morbiditas dan mortalitasnya cukup tinggi dibandingkan dengan non-invasif, yaitu yang invasif. Invasif sendiri artinya terjadi invasi dari bakteri ke bagian tubuh yang seharusnya steril. Itu misalnya terjadi sepsis atau bakteremia, kemudian terjadi meningitis, di mana bakteri tadi menembus blood-brain barrier sehingga terjadi infeksi di selaput otak. Nah, dari 90 serotype tadi memang tidak semuanya menyebabkan IPD, hanya beberapa serotype saja. Ada penelitian yang melakukan pemetaan dari serotype Streptococcus pneumonia ini pada populasi dewasa. Ini adalah penelitiannya yang dilakukan pada tahun 2017 sampai 2019. Kita bisa lihat di seluruh dunia ini ada macam-macam serotype. Nah, di sini dia membagi menjadi beberapa serotype yang dapat dicegah oleh vaksin. Jadi kita bisa lihat di sini, ini adalah warna-warna legend-nya. Kemudian dari legend-nya kita lihat bahwa ada beberapa vaksin seperti PCV7 atau PCV7, PCV10, PPSV23, kemudian PCV13, dan non-vaksin. Jadi artinya 38,6% itu adalah bakteri yang dapat di-cover oleh vaksin PPSV23. Itu dari pemeriksaan nasofaring orang di sampel di seluruh dunia ini. Sampelnya diambil dari sini Amerika Utara, kemudian Amerika Selatan, India, Eropa, dan juga dari Asia Pasifik dari Jepang. Nah, dari hasil ini semua kemudian dibagi lagi menjadi serotype yang menyebabkan invasif pneumonia, non-invasif pneumonia, atau yang non-pneumokokal. Dilihat di sini bahwa yang invasif pneumonia terutama kita bisa lihat bahwa ada sekitar 39,6% yang dapat dicegah oleh vaksin PPSV 23. Kemudian ada 17% oleh PCV 13, kemudian oleh PCV 7 5,5%, 3,9% sisanya oleh PCV 7 yang pertama. Kemudian sisanya memang ada yang bisa tidak tercover juga oleh vaksin. Dan yang terakhir tidak spesifik. Kemudian dari studi tadi dipersempit lagi menjadi area Asia Pasifik. Diharapkan memang area Asia Pasifik ini
bisa memberikan gambaran untuk populasi Asia ya. Walaupun studinya hanya dilakukan di India dan juga di Jepang serta Hong Kong. Tapi dari 4 studi ini kurang lebih kita bisa memberikan gambaran dengan morfologi yang mungkin sama ya untuk ras Asia, kemudian areanya juga untuk India tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Kita bisa lihat di sini bahwa ada sekitar 22,4% dari serotype tadi yang bisa di-cover oleh vaksin PPSV 23, kemudian 18,3% oleh PCV 13, kemudian 5,6% di-cover oleh PCV 10, kemudian 20,5% oleh PCV 7. Sementara sisanya itu tidak bisa di-cover oleh vaksin atau tidak spesifik. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Ternyata di Indonesia pun sudah pernah dilakukan pemetaan dari serotype yang ada di orang Indonesia. Jadi dilakukan swab nasofaring, kemudian dikultur dari swab orang Indonesia. Dan dilakukan pemetaan berdasarkan 2 vaksin yang memang beredar di Indonesia. Jadi di Indonesia tadi hanya dari 4 atau 5 vaksin tadi hanya ada PCV 13 dan PPSV 23. Dengan serotype yang di-cover kita bisa lihat di sini 1, 2, 1, 3, 4, 5 sampai dengan 33F untuk PPSV 23. Ini penelitian tahun 2020 dari Dr. Amanda itu pada pasien di atas 18 tahun. Kita bisa lihat di cover yang mana saja, kemudian dari Dr. Kuncoro Harimurti pada tahun 2021 pada pasien-pasien yang sudah menjalani haji. Jadi digabung dari mereka dapat bakteri juga kemungkinan dari Arab Saudi dan juga dicampur dengan yang dari Indonesia. Kemudian dari Dr. Said pada pasien 18 sampai 87 tahun, dari Dr. Kuncoro lagi dari pasien HIV, Dr. Safari dan Dr. Farida. Dari 6 studi ini didapatkan bahwa sekitar 67% itu Streptococcus pneumonia itu bisa di-cover oleh vaksin PPSV 23. Nah, kenapa kenapa serotype ini yang dipilih untuk di-cover oleh vaksin? Jadi memang tadi sudah dikatakan bahwa setiap serotype itu punya keunikan tersendiri yang bisa menyebabkan manifestasi penyakit yang mungkin tingkat keparahannya berbeda-beda. Nah, ini kita lihat bahwa ada beberapa serotype yang memang punya kecenderungan untuk tingkat keparahan yang berat, yaitu 9N, 11A, kemudian 22F, dan 33F. Kemudian ada yang berisiko IPD ke meningens, yaitu serotype 8, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang punya kecenderungan untuk menyebabkan resistensi antibiotik. Jadi beberapa jenis serotype itu memang sudah dikatakan langsung resisten terhadap lebih dari satu jenis antibiotik, terutama serotype 9N, 11A, 12F, 15D, 22F, dan 33F. Kemudian yang prevalensinya tinggi. Jadi tentu salah satu kriteria pemilihan serotype untuk vaksin adalah prevalensi infeksinya yang tinggi ya ditemukan. Jadi semakin tinggi prevalensinya pasti kita akan coba cover dengan vaksinasi. Nah, sejauh apa sih vaksinasi itu sudah mengulangi ini adalah jumlah dari invasi pneumococcus kasusnya dan juga kematiannya. Kita bisa lihat bahwa kasusnya itu cenderung tinggi ya pada anak-anak. Jadi pada anak-anak sistem imunnya memang belum cukup baik, kemudian rata-rata saluran nafas dan hubungan antara saluran nafas dan saluran telinga, terutama untuk otitis medianya juga masih belum matur dan relatif lebih pendek. Jadinya angka infeksinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang dewasa. Semakin ke sini, semakin dengan bertambahnya usia, biasanya dengan imunitas yang cukup kompeten atau cukup baik, angkanya juga semakin menurun. Tapi nanti dengan bertambahnya usia di atas 50 tahun, apalagi di atas 65 tahun, biasanya angka kejadiannya dan juga angka kematiannya juga akan semakin meningkat dari infeksi pneumonia ini. Ini kita bisa lihat juga bahwa angka kejadian IPD atau invasive pneumococcal disease ini semakin meningkat berhubungan dengan sistem imunnya.
atau chronic medical condition yang punya kecenderungan untuk menurunkan kemampuan sistem imun. Kita bisa lihat bahwa kasusnya pada orang sehat itu hanya sekitar 4,5, kemudian dengan adanya penyakit chronic heart disease dia bertambah lagi dengan relatif risknya 2,9, kemudian diabetes mellitus relatif risknya 2,6, dan seterusnya, sampai ke yang imunosupres yang sangat berisiko adalah pasien-pasien dengan gangguan imun yang didapat seperti HIV atau pasien-pasien yang asplenia, apapun penyebabnya, misalnya dia thalassemia, kemudian harus diangkat, atau dia mengalami kecelakaan dan harus mengalami pengangkatan limpa. Oke, ini adalah grafik yang juga menggambarkan perbandingan antara kejadian pneumonia antara risiko dengan orang-orang yang seumurannya. Kita bisa lihat juga bahwa dengan bertambahnya risiko ya, jadi yang biru ini adalah hanya ada satu faktor risiko, yang kuning ini adalah risikonya ditambah lagi jadi 2, mungkin ada DM ditambah dengan ada penyakit jantung. Yang ketiga ini semakin bertambah lagi, misalnya ditambah geriatri. Ya sudah jelas ya bahwa semuanya ada keterhubungan yang paralel. Ya, kita bisa lihat semakin banyak faktor risikonya, angka kejadiannya juga akan semakin tinggi. Nah, ada selanjutnya adalah bagaimana dengan burden-nya tadi ya. Apakah sudah berhasil programnya? Nah, ini ada satu penelitian yang menunjukkan kabar baik dari burden terhadap pneumonia komunitas ini. Jadi satu yang menggambarkan adanya keberhasilan vaksinasi atau prevensi terhadap kejadian yang fatal dari pneumonia, pneumokokus. Kita bisa lihat bahwa ada studi yang melihat tren dari kejadian kematian akibat pneumonia dari tahun 2005 selama 10 tahun sampai tahun 2015. Di kelompok umur kurang dari 5 tahun, kita lihat ada penurunan juga ya, kurang dari 47%, kemudian di atas 5 tahun itu kurang dari 19%. Memang di bawah 5 tahun dia lebih tinggi ya angka penurunan kematiannya. Kenapa? Karena memang yang diwajibkan vaksin ya, jadi yang lebih familiar dengan vaksinasi itu adalah anak-anak gitu, dibandingkan dengan orang-orang dewasa atau lansia. Ya, ini kita bisa lihat summary dari yang tadi, dari 2005 sampai 2015, ada sekitar 10,3% penurunan kematian akibat pneumokokal pneumonia. Lumayan. Nah, saya kira ini slide yang terakhir. Selain tadi mencegah dari kematian, mencegah dari penularan, ternyata vaksinasi juga punya efek terhadap memperlambat dari resistensi dari antibiotik. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa serotype Streptococcus pneumonia yang punya kecenderungan resisten terhadap antibiotik. Nah, data dari CDC itu menyatakan bahwa sekitar 40% dari infeksi pneumokokal pneumonia itu sudah resisten terhadap paling tidak satu antibiotik. Nah, vaksinasi ini ternyata bisa selain bisa mencegah infeksi, dia juga bisa memperlambat perkembangan dari resistensi antibiotik. Ini adalah studinya. Jadi semenjak diperkenalkan vaksin PCV7, kemudian PCV13, kita bisa lihat bahwa terdapat penurunan resistensi antibiotik dari bakteri yang menyebabkan dari penyakit-penyakit ini. Antibiotik-antibiotik yang dipakai antara lain penisilin, amoxicillin, erythromycin, cefotaxime, ceftriaxone, cefuroxime, tetracycline, vancomycin, dan levofloxacin. Ya, jadi memang dengan semakin sedikitnya perkembangan antibiotik dan resistensi antibiotik juga menjadi satu masalah baru ya yang sering digaungkan dalam dunia kesehatan saat ini. Ternyata pencegahan atau prevensi dengan vaksinasi itu juga bisa membantu mencegah timbulnya resistensi antibiotik. Terkait vaksinasi ini nanti
akan dibahas secara tuntas oleh Dr. Erwanto pada sesi yang berikutnya. Saya kira itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Dr. Sylvia. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Dr. Tessa yang sudah memaparkan kepada kita tentang burden pneumokokal ini di Indonesia yang masih tinggi dan merupakan penyebab kematian yang masih tinggi juga. Tadi juga telah sedikit dipaparkan bahwa salah satu upaya untuk mengurangi beban terjadinya pneumonia ini dengan cara pencegahan dengan vaksinasi. Maka untuk sesi pembicaraan berikutnya, kita mungkin para peserta lumayan masih agak bingung nih dok tentang PCV, PPSV, mungkin nanti akan lebih jelas dijelaskan oleh pembicara kedua, yaitu Dr. Erwanto tentang Real World Evidence 23 Valent Pneumococcal Vaccine in Adult. Sebelumnya saya bacakan CV Dr. Erwanto. Dr. Erwanto Budi Winulyo SPPD, Konsultan Alergi Imunologi Vinasim, tempat tanggal lahir Surabaya 4 September 1962. Beliau mengecap pendidikan mulai tahun 1999 spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan 2009 untuk konsultan alergi imunologi klinik. Beliau sangat aktif di organisasi, karena siapa yang tidak tahu Dr. Erwanto sebagai salah satu pengurus Pusat Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia atau PP Peralmuni, terus sangat aktif juga di PABDI Cabang Bogor, yang kita ketahui sekarang sebagai Ketua PABDI Cabang Bogor, dan Satgas Imunisasi Dewasa PB PABDI, dan di ID juga aktif di ID Bogor, terutama bidang ilmiah. Dan beliau adalah salah seorang tim advokasi vaksin COVID-19 PBID. Nah, untuk berikutnya kepada Dr. Erwanto kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Persilahkan dok. Terima kasih moderator Dr. Sylvia yang telah memperkenalkan saya. Saya akan coba share slide. Ya, saya kira tadi CV saya sudah dibacakan. Hanya saya praktek secara klinis di 2 rumah sakit di Bogor, yaitu di Hermina dan Rumah Sakit Karya Bakti. Dan judul yang diberikan kepada saya adalah Real World Evidence of 23 Valent Pneumococcal Vaccine in Adult. Terima kasih atas kehadiran dan telah bergabung di acara ini. Ada hampir 200-an orang yang meluangkan waktu untuk bersama-sama kita berbagi informasi dan berbagi pengalaman. Secara sekalian, kalau ada kalimat real world, kadang-kadang kita juga harus berpikir real world ini apa sih? Apa bedanya sama RCT? Jadi kalau real world ini biasanya adalah suatu data yang dikumpulkan pada waktu vaksin atau terapi pengobatan setelah diberikan izin edarnya atau yang disebut sebagai post-marketing surveillance. Jadi data-data tetap diikuti, apakah efikasinya, kalau vaksinnya atau efektivitasnya, sampai kejadian ikutan pasca imunisasinya. Kalau RCT biasanya randomized control trial diberikan ketika satu vaksin atau obat sebelum di-launching keluar menjadi suatu rekomendasi atau masuk dalam guideline, dikumpulkan data dari berbagai negara atau berbagai daerah hingga dapat disimpulkan manfaat dan kegunaan dari obat tersebut. Nah, biasanya memerlukan data yang disebut sebagai RCT. Nah, real world juga sesuatu yang saya kira penting juga untuk diketahui. Nah, penelitian presentasi ini memang kita mendapatkan dukungan dari MSD untuk kepentingan ilmiah dan menunjang praktek klinis layanan kesehatan sehari-hari. Nah, secara sekalian, sebagian tadi sudah disampaikan oleh Dr. Tessa dengan jelas mengenai pneumonia. Saya mungkin hanya mengulang sedikit saja. Kalau kita lihat pneumonia, penyebarannya luas sekali. Kita lihat seperti di dalam peta ini. Ini kalau tidak salah peta yang dibuat pada tahun 2010 ya.
dengan angka kematian juga bervariasi di beberapa daerah. Kalau kita lihat Indonesia adalah daerah yang berwarna kuning, bukan termasuk yang ringan, tapi alhamdulillah bukan termasuk yang paling berat. Nah, inilah menjadi tugas kita semua, tenaga medis, dikala pandemi sudah mau berakhir, akan memasuki endemi, masih ada tugas-tugas kita melakukan edukasi pada masyarakat untuk mendapatkan informasi sehingga mau divaksin dengan vaksin-vaksin yang masuk dalam PD3I atau penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Nah, saya kira ini juga suatu hal yang bisa kita pakai, bahwa ternyata kasus tadi dikatakan oleh Dr. Tessa, penyebab dari infeksi pneumonia adalah community acute pneumonia (CAP) dan sebagian adalah Streptococcus pneumoniae. Dan di Eropa ternyata kasusnya menduduki urutan pertama dibandingkan dengan kasus yang lainnya. Dan ini adalah kasus yang ada di masyarakat. Dulu saya banyak berpikiran kalau CAP ini adalah orang-orang yang rawat jalan. Ternyata tidak. CAP juga bisa kita dapatkan di tempat rawat inap, bahkan di ICU, ya. Tapi di pasien rawat jalan, apalagi ini adalah masuk dalam CAP. Yang menjadi masalah memang kuman ini adalah kuman yang banyak beredar di masyarakat. Nah, kemudian di Amerika hampir sama, Streptococcus pneumoniae, hanya di sana rankingnya turun sedikit, ranking nomor 3, ya, setelah human rhinovirus, influenza A dan B dan pneumonia. Sehingga tidak jarang kalaupun orang di beberapa negara Eropa dan Amerika, mereka kalau musim dingin memburu vaksin influenza, ya. Mereka akan cari vaksin influenza. Ketika mereka sudah dapat influenza, pada kelompok umur tertentu mereka juga mencari vaksin pneumonia, sehingga mereka bisa terhindar dari penyakit infeksi saluran napas yang disebabkan oleh virus influenza maupun oleh Streptococcus pneumonia. Kalau kita lihat di sini, angkanya juga cukup lumayan. Dan kadang-kadang dalam penulisan sering disebut underestimate karena tidak dianggap menjadi yang penting, ya. Namun kalau kita menemukan pada kelompok lansia, kemudian ada komorbid, hati-hati, jangan lupa Streptococcus pneumoniae adalah kuman penyebab dengan angka kematian tadi disebutkan oleh Dr. Tessa sebagai pembicara sebelumnya cukup tinggi juga. Nah, di Indonesia mungkin tadi juga sudah disampaikan gambar ini, kita lihat penyebarannya yang community acquired maupun yang hospital acquired hampir sama semua didapatkan, ya. Dan tapi pada awal dari kehidupan dia yang CAP lebih tinggi daripada HAP, ya. Jadi ini resiko pada anak-anak di usia awal dari kehidupan sampai 5 tahun pertama. Dan pada orang-orang yang imunokompeten, tidak ada gangguan imunitas, kasus ini relatif sebetulnya akan lebih jarang, ya. Tapi pada usia lanjut di atas 50 tahun, angka incidence rate-nya akan meningkat disertai dengan case fatality atau angka kematiannya juga meningkat, ya. Sehingga infeksi paru atau pneumonia ini harus mendapat perhatian untuk dapat dicegah peningkatan dari case fatality rate-nya. Ya, ini juga tadi sudah disampaikan, case fatality rate-nya 10 besar ini adalah di data yang dikumpulkan kira-kira sekitar 7,6%, laki-laki lebih banyak daripada wanita, setengahnya adalah laki-laki. Kemudian paling tinggi kasus ini dibandingkan dengan penyakit lainnya pada pencatatan tahun 2010. Saya kira hampir masih belum berubah sampai saat ini. Ini mengenai nomenklatur dan detail dari Streptococcus pneumoniae, ya, patogen, reservoir, transmisi, dan inkubasi. Kita lihat inkubasinya cukup singkat, hanya 3 hari. Biasanya akut memang infeksi pada pneumonia ini, ya. Jadi pada orang yang kontak dengan orang yang terinfeksi dalam waktu kurang dari seminggu sudah mungkin dia menderita penyakit yang sama, yaitu infeksi pernapasan diakibatkan oleh Streptococcus pneumoniae ini. Jadi dengan kondisi seperti ini adalah merupakan suatu hal yang harus diwaspadai. Nah, apa saja yang dapat meningkatkan resiko seseorang terkena pneumonia? Ya, tadi di awal kehidupan usia 2 tahun.
Namun di usia lanjut, ya karena kita basicnya adalah penyakit dalam, ada pasien usia lanjut, beberapa faktor risiko tinggi secara individual, mereka yang mempunyai penyakit jantung kronik, penyakit paru, PPOK, diabetes yang tidak terkontrol, pasien-pasien yang asplenia secara anatomik maupun fungsional, pasien dengan penyakit hati kronik, pasien dengan gangguan kebocoran cairan cerebrospinal. Ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan karena bisa menimbulkan risiko untuk terjadinya pneumonia lebih tinggi. Kelompok yang menjadi risiko tinggi juga adalah mereka yang mempunyai kondisi imunokompromis akibat infeksi HIV. Kita lihat kasus gagal ginjal juga makin meningkat, ya. Kemudian pasien dengan kanker, transplantasi organ yang mendapatkan terapi imunosupresan maupun pada autoimun, ya. Ini adalah orang-orang yang berisiko untuk terjadinya infeksi pneumonia. Dan bahkan saat ini juga sudah mulai sering dicurigai atau dibicarakan mengenai imunodefisiensi primer, ya. Sampai saat ini imunodefisiensi primer sulit untuk diobati. Dengan tanda-tanda adalah orang yang sering pada perjalanan hidupnya sering sekali terkena infeksi, ya. Biasanya diperiksa kadar CD4-nya, diperiksa fungsi hatinya, diperiksa sel limfositnya, mereka akan rendah semua. Dan ini biasanya dicurigai adanya suatu gangguan yang disebut sebagai primary immunodefficiency yang mudah sekali terkena infeksi. Dan pada pasien dengan primary immunodefficiency ini biasanya harapan hidupnya tidak terlalu panjang karena infeksi yang berulang, angka kematiannya juga cukup tinggi. Hal lain yang juga diwaspadai adalah faktor lingkungan dan faktor kebiasaan. Ini hampir sama, yaitu adanya infeksi yang tempat paling sering menjadi berat adalah virus influenza, kemudian mereka yang tinggal di panti dalam kondisi kerapatan, dan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, misalnya merokok, penggunaan alkohol, maupun penyalahgunaan obat opiat. Nah, tadi dikatakan usia 60 atau 50 tahun atau 65 tahun dikatakan lebih beresiko. Kita mungkin yang anak nanti kita kapan-kapan bicara dengan dokter anak, tapi pada usia lanjut kenapa beresiko? Ternyata yang menjadi perhatian utama kita adalah sistem imun yang menurun fungsinya. Dan kadang-kadang pada orang usia lanjut dengan bertambah panjangnya usia harapan hidup, penyakit-penyakit komorbid lainnya menjadi muncul, ya, apakah diabetes, apakah PPOK, hipertensi, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadikan seseorang sangat mudah terkena infeksi pneumonia. Nah, penyebabnya adalah imunitas yang terganggu. Kita melihat suatu analogi dalam penggambaran imunitas yang terganggu seperti pada gambar ini, di mana kalau kita lihat sel-sel imunitas yang masih naif pada usia muda yang di atas ini, masih lebih banyak jumlahnya dibandingkan mereka yang sudah kontak dengan berbagai macam antigen, sehingga mempunyai memori terhadap berbagai macam antigen pencetus, kemudian yang teraktivasi. Nah, bagaimana dengan usia lanjut, sel-sel imunitasnya ternyata mengalami perubahan komposisi. Sel naif atau sel yang masih murni, belum kontak dengan berbagai antigen, jumlahnya berkurang. Ya. Demikian juga mereka-mereka sudah kontak, jumlahnya akan makin bertambah, sedangkan yang teraktivasi mereka jumlahnya menjadi lebih banyak. Ya, tentu saja ini akan mengakibatkan kualitas dari imunitasnya menjadi menurun, sehingga mudah sekali terkena infeksi. Nah, ada suatu istilah penamaan yang disebut imunosenescence. Imunosenescence ini adalah suatu kondisi penurunan secara jumlah maupun fungsi dari sel-sel imunitas tubuh, sehingga imunitas pada orang usia lanjut menjadi berkurang, mudah terkena infeksi. Kita lihat dan kita ingat ada dua sistem imunitas yang terdapat pada tubuh manusia, yaitu yang bersifat innate immunity dan adaptive immunity. Innate biasanya non-spesifik yang akan diproduksi terus-menerus, akan berjalan terus-menerus. Dan sel-sel imunitas ini akan mengalami penurunan. Ya, kita ingat sistem imunitas ini dimulai dari antigen presenting cell, apakah monosit, makrofag, dendritic cell, dan akan memanggil natural killer cell untuk
hancurkan musuhnya atau antigen. Dan neutrofil juga demikian. Ketika mengalami kegagalan innate immunity, adaptive immunity yang spesifik akan maju. Ya, ketika dia akan maju, nah ini pasukan-pasukannya akan lebih spesifik. Kalau dia terkena Streptococcus pneumoniae, nah maka sel-selnya akan membentuk antibodi yang khas untuk Streptococcus pneumoniae. Ya. Dan ini pun juga mengalami penurunan secara jumlah maupun secara fungsi. Dan sel selain sel T, ya kita kenal ada T helper 1, T helper 2, maupun sel T regulator, ya, kemudian sel B yang juga tidak kalah pentingnya dalam sistem imunitas akan memproduksi imunoglobulin. Nah ini secara keseluruhan dia akan mengalami penurunan secara fungsi. Ya, peningkatan ini adalah karena memang terjadi tadi seperti yang T naif yang menjadi berubah menjadi yang sudah teraktivasi. Jadi mempunyai suatu aktivasi terhadap kelompok tertentu yang tidak bisa untuk kelompok lainnya. Nah ini ya kerugiannya adalah imunitasnya akan menjadi turun. Nah, insiden penyakit pneumokok meningkat seiring bertambahnya usia dan komorbid. Ya. Kita lihat di sini beberapa penyakit ya non bakterial pneumokok yang dilakukan pencatatan yaitu pada pasien dengan PPOK, ya, ternyata kasusnya cukup tinggi, penyakit jantung koroner, diabetes, dan penyakit-penyakit komorbid lain dibandingkan dengan laki-laki usia dewasa atau usia lanjut. Ya. Kemudian insiden dari tadi dikatakan oleh pembicara sebelumnya, Dr. Tessa, ada IPD atau invasive pneumococcal disease, ya, hampir sama, yaitu yang menjadi risiko penyakit-penyakit penyerta lainnya, PPOK, penyakit jantung koroner, maupun diabetes. Dan ini mempunyai risiko untuk terinfeksi lebih tinggi dibandingkan mereka usia dewasa yang tidak ada komorbidnya. Nah, ini juga tadi sudah mungkin dikatakan biaya ya menjadi masalah. Kalau dirawat katanya sampai 16,9 juta ya dengan lama perawatan 6 hari, 6,1 hari. Nah, ini kalau tidak ada komplikasi, kalau ada komplikasi ya menjadi lebih panjang mungkin biaya lebih tinggi lagi ya. Dan 1 dari 5 pasien dengan usia 65 tahun karena CAP akan kadang-kadang kembali lagi dirawat dengan diagnosis yang sama. Nah, inilah permasalahannya karena sistem pernafasan dari usia lanjut, mereka tidak bisa bekerja dengan sempurna, sehingga infeksi menjadi berulang kembali. Dan pasien dengan rawat inap, 50% mereka disebabkan karena CAP, yang bisa disebabkan karena Streptococcus pneumonia. Nah, permasalahan utama dalam penanganan adalah resistensi antibiotik. Kita tahu di zaman pandemi COVID ini, asitromisin begitu didewakan. Semua pasien dipakai asitromisin. Bahkan kami juga menerima konsulan pasien sudah minum asitromisin lebih dari 1 minggu. Ya, ini kan kurang benar ya. Ini kita saling mengingatkan bahwa hati-hati dengan resistensi antibiotik, apalagi kalau terjadi infeksi Streptococcus pneumoniae. Karena dikatakan hampir sepertiga kasus sudah mengalami resistensi. Dan rendahnya vaksinasi juga menunjang meningkatnya resistensi ini. Dan kemudian pencegahan yang paling digunakan, yang bisa digunakan untuk supaya tidak bertambah resistensi adalah vaksinasi. Ya, salah satunya adalah vaksinasi agar supaya resistensi antibiotik pneumokok berkurang. Nah, ini tadi juga dikatakan ada pertanyaan ya, Dr. Silvi, apa sih PPSV dan PCV 23 dan PCV 10 atau 13. Bahkan ada yang sekarang beredar belum masuk di Indonesia, PPSV 20 ya. Jadi tadi dikatakan oleh pembicara sebelumnya ada kurang lebih 90 strain ya. Nah, vaksin ada 2 yang berbentuk polisakaride dan conjugate ya. Sehingga disebutlah kalau PPSV itu pneumococcal polysaccharide vaksin ya, dan isinya dia ada 23 serotype. Dia lebih banyak dibandingkan dengan PCV yang
conjugate, ya, pneumokokal conjugate vaksin atau PCV. Dia berisi 10 atau ada yang berdas 13, ya. Nah, sebetulnya pada kasus-kasus tertentu kita akan bisa menggunakan vaksin ini secara berbeda, dan vaksin ini biasanya dianjurkan dipakai untuk saling menunjang memberikan kekebalan terhadap Streptococcus pneumoniae pada usia lanjut. Nah, ini adalah perbedaannya, ya. Kalau PPSV itu T-cell dependent, ya. Tadi juga dikatakan T-cell pada orang usia lanjut juga akan berkurang jumlahnya, ya. Tapi kalau kita lihat di sini dia T-cell dependent, dan vaksin yang polysaccharide ini akan memerlukan sel B untuk mengalami maturasi sehingga memproduksi antibodi atau imunoglobulin M ini, ya. Dan efikasi pada usia lanjut dan usia dewasa dan usia muda, dan pada usia yang bertambah tua akan mengalami penurunan, ya, sesuai dengan pertambahan usia. Nah, PCV sebaliknya, antibodinya ini dia T-cell dependent dan dia memerlukan memori dari sel B, ya. Jadi sel T dan sel B-nya. Sel T ini kita tahu dari sel TH1 dan TH2 yang akan merangsang maturasi adalah TH2 sebetulnya dengan bantuan T-regulator, dan ini akan menstimulasi dari sel B untuk memproduksi imunoglobulin. Ya, jadi diperlukanlah suatu antibodi yang T-cell dependent dan memerlukan memori dari sel B. Nah, ini juga nanti menunjukkan bagaimana PCV ini dipakai yang berbeda dengan PPSV, ya. Jadi efikasi pada dewasa dan anak-anak biasanya kurang dari 2 tahun. Dan biasanya penyuntikan dari PCV cukup sekali, mempunyai memori jangka panjang, ya. Kalau PPSV harus diulang kurang lebih selama 5 tahun. Nah, ini adalah menggambarkan bagaimana PPSV dengan antigen spesifik pada B cell yang mengalami diferensiasi, ya. Dan biasanya tadi juga dikatakan efektivitas pada usia muda lebih baik dibandingkan dengan usia lanjut yang akan menurun jumlahnya. Kemudian efikasi PPSV 23 pada insiden IPD, ya, juga akan bermanfaat untuk menurunkan keparahannya, ya. Kemudian didapatkan juga beberapa laporan bahwa bukti-bukti menurunkan resiko terjadinya infeksi pneumokok pneumonia pada penggunaan vaksin yang PPSV 23 ini. Nah, bagaimana dengan PCV? PCV ini tadi juga dikatakan efektif pada anak-anak usia kurang dari 2 tahun karena sel T pada anak belum begitu matur, ya. Jadi dia sel B-nya diperlukan untuk diberikan vaksin PCV. Jadi pada anak-anak diperlukan vaksin yang bisa merangsang memori jangka panjang, ya. Ya, saya kira itu yang bisa dibedakan pada PCV dan PPSV. Nah, jenis vaksin pada pneumokok kita tahu tadi juga sudah disebutkan oleh beberapa sebelumnya. Kalau PPSV ada 23 subtype, kemudian pada PCV ada 13, dan kadang-kadang memang ada yang overlap, yaitu yang codingnya 6A, ya. Dan ini memberikan manfaat yang saling melengkapi antara pemberian PCV 13 dan PPSV 23, ya. Nah, kemudian serotype yang terkandung dalam PPSV 23 menyebabkan persentase IPD yang efektivitasnya lebih besar, ya, dibandingkan dengan PCV 13, ya. Nah, ini pada suatu data yang dikumpulkan usia 19 sampai 64 tahun, ya, mereka yang terkena IPD kasus dewasa PPSV 23 dan 13 di Amerika Serikat pada tahun 2018, ya, ternyata masing-masing kasus sekitar 50 sampai 37% pada usia 19 sampai 64 tahun, ya.
Dan pada usia 65 tahun 11 serotype unik yang bisa dilakukan pencegahan infeksinya atau keparahannya dengan pemberian vaksin PPSP 23. Nah, ini juga menyatakan bagaimana serotype tadi yang sudah dibicarakan dari berbagai data, termasuk beberapa peneliti dari Indonesia, mereka mendapatkan data-data efektivitas dari serotype vaksin, subtype vaksin yang digunakan terhadap kuman-kuman Streptococcus pneumoniae yang terdapat di dalam kasus-kasus yang ditemukan. Ya, dan kesimpulannya sekitar 67% serotype vaksin dewasa di Indonesia terdapat dalam vaksin PPSP 23 tersebut. Ya, hampir separuhnya lebih. Nah, kalau memang tidak ditangani dengan baik, tadi juga dikatakan infeksi bisa menjadi lebih parah, bisa menimbulkan meningitis, kemudian prevalensi pada usia dewasa juga akan meningkat, ya. Dan yang terakhir resistensi antibiotik, dan masing-masing diduga berhubungan dengan berbagai serotype tertentu dari Streptococcus pneumoniae, sehingga sebagai jalan keluar adalah menggunakan vaksin PPSP 23 ini adalah untuk mencegah hal-hal yang akan memperberat sakitnya ataupun terjadinya resistensi dari antibiotik. Nah, PPSP 23 dikatakan efektif mencegah IPD atau invasi pneumonia pada suatu penelitian tahun 2013 yang datanya dikumpulkan, ya, ternyata memang efektivitasnya cukup tinggi sampai 82%. Suatu vaksin dikatakan baik, bermanfaat apabila efektivitasnya di atas 80%. Ya, beda dengan efikasi. Efikasi adalah risiko untuk tertularnya seseorang yang tidak divaksin. Ya. Dan PPSP 23 ternyata mencegah IBD dengan orang-orang yang mempunyai penyakit-penyakit kronik, ya, seperti PPOK, kemudian penyakit jantung, kongestif, penyakit jantung koroner, maupun diabetes mellitus, dengan angka penurunan efektivitasnya sampai 60 hingga 80%. Ini cukup baik sekali sehingga mencegah parahnya penyakit. Efektivitas dari PPSP 23 mencegah juga NBP atau non-bakteri pneumococcus, ya, NBPP. Ya, pada suatu penelitian yang dilakukan secara prospektif, randomized double blind dan placebo control study, jadi pada kelompok-kelompok yang dapat vaksin dan mendapat placebo, ternyata efektivitasnya sekitar 60% dengan p-value atau nilai kepercayaan yang cukup tinggi. Ya. Ini adalah data-data yang didapatkan vaksin PPSP 23 terhadap kejadian non-bakteriemik pneumonia. Nah, sayangnya ada beberapa perbedaan yang kita dapatkan untuk rekomendasinya. Di Indonesia mungkin akan berkembang rekomendasi yang dikeluarkan, namun pada saat ini belum seperti yang sudah dikeluarkan di Amerika. Di Amerika, kita lihat ACIP, suatu badan mengontrol tentang vaksinasi, mereka menganjurkan pemberian PPSP 23 apabila pada usia lanjut, di atas 65, usia muda 19 sampai 64 dengan beberapa komorbid ataupun beberapa kondisi yang menyebabkan gangguan imunitas. Kemudian mereka yang usia 65 dengan imunokompeten diberikan PPSP, dan pada kelompok usia 65 dilanjutkan dengan pemberian PCV, ya, pada 1 tahun berikutnya. Ya. Kemudian rekomendasi pada ACIP juga diberikan pada mereka-mereka yang imunitasnya tersupresi, misalnya adanya HIV, gagal ginjal, ya, dan lain sebagainya. Pada usia 1965 dan usia lebih 65, mereka dianjurkan diberikan PCV 13 dulu, kemudian kalau resikonya tinggi 8 minggu diberikan PPSP, atau 5 tahun kemudian diberikan PPSP ulangan. Dan dewasa muda 19 sampai 64 tahun ada gangguan kebocoran cairan otak dan penggunaan implan di telinga, ini juga PCV dianjurkan dilanjutkan dengan PPSP. Nah, rekomendasi ini ternyata memang belum dikeluarkan di Indonesia. Kita lihat rekomendasi yang dikeluarkan oleh PAPDI
PPSV yang dianjurkan adalah pada usia 50 tahun, ya 50, 64 dan lebih dari 65, dia dianjurkan untuk diberikan vaksin PPSV paling tidak 1 kali dosisnya. Dan sebaiknya nanti diberikan PCV lebih dahulu, kemudian disusul dengan PPSV. Nah, ini rekomendasi yang ada di Indonesia. Demikian juga pada kasus-kasus dengan gangguan imunitas, kita lihat PPSV diberikan sesuai dengan kasusnya. Tentu saja pada vaksinasi dewasa berdasarkan indikasi, jadi tidak seperti pada anak. Kalau anak adalah urutannya sudah ada, DPT 1, 2, 3, polio, dan lain sebagainya. Kalau dewasa tidak. Dia berdasarkan dari kasusnya. Kalau kasusnya usia lanjut, kemudian ada risiko untuk terinfeksi, ya, dengan kondisi-kondisi tertentu, misalnya kehamilan dan lain sebagainya, ini harus ada pertimbangan tertentu sehingga diputuskan untuk diberikan vaksinasi. Ya. Jadi yang hijau ini direkomendasikan sesuai dengan kelompok usianya. Kemudian yang kuning hanya diberikan pada orang-orang yang memiliki faktor risiko, misalnya terhadap pekerjaan, gaya hidupnya, atau dia adalah seorang traveler yang harus bepergian, ya. Nah, ini yang berwarna kuning diberikan atas dasar indikasi dengan mempertimbangkan risk benefit-nya. Ya. PPSV pada pasien dengan riwayat pneumonia, rekomendasi utamanya dari ACIP diberikan pada pasien dengan riwayat IPD atau pneumonia. Dari CDC juga dengan penyakit-penyakit ringan, flu dapat divaksinasi. Sedang sakit yang sedang dan parah biasanya harus menunggu sampai sembuh baru diberikan PPSV. AIAC atau koalisi dari imunisasi, grup imunisasi, infeksi satu serotipe tidak selalu menghasilkan kekebalan dengan serotipe yang lain, dan jika seseorang memiliki terdiagnosis pneumokok pneumonia merupakan kandidat untuk vaksinasi, dianjurkan vaksinasi, bahkan salah satu atau lebih episode dari IPD atau invasive pneumococcal disease. Nah, ini rekomendasi dari beberapa center untuk memberikan PPSV. Nah, bagaimana dengan jemaah haji atau umroh? Nah, kita lihat sekarang sudah mulai dikeluarkan perizinan untuk melakukan ibadah umroh. Nah, di dalam pelaksanaannya, kondisi pelaksanaan ibadah haji memungkinkan terjadinya risiko paparan infeksi karena berkumpulnya orang dari berbagai tempat di dunia dan adanya kepadatan di sana. Diperlukanlah suatu tindakan pencegahan yang utamanya adalah dengan penggunaan vaksin dan tentu saja menggunakan masker sesuai dengan rekomendasi. Ya. Nah, panduannya adalah semua di atas usia 50 tahun semua di atas 50 tahun menerima vaksinasi PCV atau PPSV 23 sebelum ibadah haji. Namun jika berencana untuk ibadah haji direkomendasikan diberikan 1 dosis PPSV 23 dengan evidence-nya kategori D. Kemudian mereka-mereka yang imunokompeten dengan usia kurang dari 50 tahun dengan faktor risiko sebaiknya menerima 1 dosis PPSV dan 3 minggu sebelum kepergian biasanya akan terbentuk antibodi cukup. Dan orang usia kurang 50 lebih dan sehat tidak direkomendasikan untuk mendapatkan vaksinasi pneumokok secara rutin. Nah, itu yang menjadikan pertimbangan rekomendasi pada jemaah haji. Jadi saudara sekalian, kalau ada seseorang usia di atas 60, di atas 70 mau berangkat haji, selain meningitis, mungkin ada baiknya juga kita anjurkan diberikan vaksin pneumonia ataupun influenza sebelum mereka 2 minggu sebelum keberangkatan. Ya, karena dengan diberikan ini, insya Allah kesehatannya akan lebih terjaga dan ibadah hajinya akan berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana dengan COVID-19? CDC mengajarkan bagaimana penggunaan vaksin PPSV 23 terhadap vaksin Pfizer, Moderna maupun Janssen. Pemberian vaksin COVID-19 dan vaksin lainnya, kalau di sana diberikan
tanpa mempertimbangkan waktu, ya, karena COVID-19 dan vaksin lainnya bisa diberikan pada hari yang sama, ya, dan mereka juga menganjurkan atau pilihannya dalam 14 hari kemudian. Kemudian saat memutuskan apakah vaksin COVID-19 vaksin lainnya, keputusan dari tenaga kesehatan lah untuk memastikan boleh divaksin atau tidak, dan resikonya bagaimana selama di sana diberikan vaksin COVID dan vaksin-vaksin lainnya termasuk pneumonia. Nah, di Indonesia sampai saat ini terhadap vaksin COVID dan lainnya secara umum diberikan jarak waktu 4 minggu. Ya, jadi karena dianggap vaksin COVID adalah vaksin yang masih baru, belum banyak semua terdata kalau diberikan secara bersamaan. Jadi kalau sejauh sekalian ada yang menanyakan apakah boleh mau umroh sudah divaksin COVID, diberikan vaksin lain apakah pneumonia atau influenza, sarankan untuk diberikan dalam jangka waktu 4 minggu kemudian. Nah, vaksin PPSP seperti juga vaksin lain tidak 100% aman. Ya, ada suatu kejadian ikutan pasca imunisasi yang sebagian biasanya ringan, ya, nyeri, bengkak, nyeri kepala, kemerahan, rasa lelah, nyeri otot. Dan biasanya kipi yang ringan 2-3 hari akan menghilang baik spontan ataupun hanya memerlukan obat-obat yang bersifat simptomatis saja. Jadi seperti juga pada vaksin lain, misalnya vaksin COVID sendiri atau vaksin influenza, kejadiannya hampir sama keluhannya. Jarang menimbulkan reaksi yang berat, ya. Yang berat misalnya trombositopeni, kejang dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa mengantisipasi, memesan pada orang yang divaksin apabila ada keluhan harap segera datang, nanti segera ditangani. Namun sekali lagi pada vaksin pneumo adalah bukan vaksin program pemerintah sehingga tidak ada klaim pembiayaan. Saya kira ini slide terakhir, pneumonia atau IPD meningkat disertai usia lanjut dan beberapa penyakit kronik misalnya diabetes, penyakit paru, penyakit jantung kronik dan kondisi-kondisi yang menyebabkan imunitasnya tertekan atau imunosupresif. Jadi merupakan suatu perhatian apabila timbul infeksi pneumonia dengan kemungkinan Streptococcus pneumonia. Dan pneumokok pneumonia dapat dicegah dengan memberikan vaksin yaitu PPSV 23 dan PCV. Sesuai dengan rekomendasi panduan lokal beberapa negara, PPSV bisa diberikan 65 tahun atau usia muda, namun di Indonesia belum. Keduanya melalui program imunisasi atau imunisasi mandiri. PPSV 23 efektif 5 tahun pada usia lanjut dan revaksinasi menunjukkan level antibodi yang sama seperti saat pemberian vaksinasi primer. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Izin moderator menyampaikan informasi. Kami minggu depan dari Perhimpunan Alergi Imunologi ada suatu kegiatan namanya Imuno Festival. Dan ini topiknya imunologi dasar, tapi sudah dikaitkan dengan berbagai aplikasi klinis. Acara berlangsung selama 3 hari, tanggal kalau nggak salah 25 sampai 27 ya, 25 sampai 27 secara online ya. Dan ini adalah registrasi yang diperlukan. Kami tunggu sejauh sekalian yang hadir pada hari ini untuk bisa bergabung pada acara ini karena kita akan menambah wawasan lebih luas mengenai topik-topik alergi dan imunologi. Sebagai contoh, vaksin juga akan dibahas, kemudian primary immunodefisiency, kemudian pemakaian beberapa obat imunosupresan, ya, di sana akan kita bahas lebih luas lagi. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Ya, terima kasih Dr. Erwanto yang sudah mempresentasikan makalahnya dengan cukup jelas dan komprehensif. Baiklah, ini vaksin memang sangat menarik untuk dibahas dan apalagi sekarang sangat relevan dengan kondisi yang pandemi COVID-19. Ini mungkin akan banyak pertanyaan nanti akan muncul. Baiklah teman sejawat semua, untuk meningkatkan pemahaman kita masuki sesi diskusi. Pada kolom chat ini sudah ada beberapa pertanyaan, Dok.
Untuk sesi pertama ini saya akan mengambil dua pertanyaan terlebih dahulu untuk masing-masing pembicara, tapi di sini tidak banyak yang tidak mencantumkan untuk siapa pertanyaan ditujukan, jadi bisa dokter berdua, Dokter Tessa atau Dokter Erwanto jawabnya. Yang pertama dari Sri Rejeki, Dokter Sri Rejeki, Puskesmas UPT Medan Sunggal. Ini bertanya, vaksin pneumonia Dokter Silvi, putus-putus sepertinya, Dok. Oh, Dokter Silvi, hang ya. Deh kita baca aja deh, Dokter. Iya, Dok. Kayaknya sinyalnya Silakan, hilang, Dokter Dok. Esa dulu deh, baca dulu. Sebentar, Dok, saya cari pertanyaannya dulu. Yang dari ini, Dokter Koko. Dokter Sri Rejeki ya, Dok ya? Iya, Dokter Koko Ivana Tarigan. Assalamualaikum, Dokter Sri Rejeki dari UPT Puskesmas Medan Sunggal. Izin bertanya, vaksin pneumonia kok PCV 13, 15, 20, PPSP maksudnya apa? Cara kerjanya gimana? Lansia sebagus gimana? Terima kasih. Baik, Dok. Siapa, Dok? Saya coba jawab dulu mungkin ya, Dokter Erwanto. Silakan, Dokter Tessa. Ya, jadi tadi sebetulnya sudah dijelaskan dengan sangat gamblang oleh Dokter Erwanto bahwa ada beberapa jenis vaksin ya. Secara umum, kalau dari cara kerjanya itu ada dua. Ada yang konjugasi, ada yang polisakarida. Nah, perbedaannya adalah yang konjugasi itu dia bisa merangsang T-cell memory. Jadi biasanya lebih diberikan pada anak-anak ketika imunitasnya itu belum matur sehingga B-cell-nya belum bisa memproduksi antibodi secara mandiri. Nah, sementara yang polisakarida ini bekerja langsung pada B-cell. Jadi bisa langsung merangsang B-cell untuk membuat antibodi yang spesifik. Tidak harus melalui T-cell memory. Nah, kemudian untuk angka-angkanya itu menunjukkan berapa jumlah serotype dari Streptococcus pneumoniae yang di-cover oleh vaksin tersebut, Dok. Jadi ada yang 13 serotype, ada yang 15 serotype, ada yang 20 serotype, ada yang 23 serotype. Itu berbeda-beda setiap produsen biasanya menyesuaikan dengan pemetaan di area mana vaksin tersebut akan dipasarkan, Dok. Jadi kan tadi sudah ada serotype-nya, pemetaannya. Kalau di Amerika yang banyaknya serotype ini, di Indonesia yang serotype ini. Jadi kalau yang di Indonesia sendiri cuma ada dua, Dok, saat ini, yang 13 sama yang 23. Itu memang menyesuaikan dengan serotype yang banyak ditemukan di Indonesia. Seperti itu kira-kira. Mungkin Dokter Erwanto mau menambahkan, Dok. Nah, ini Dokter Silvi udah bisa masuk lagi. Ya, iya, Dok, Dok. kita lanjut dulu ya, Dok. Ini Ya, pertanyaannya boleh, dibaca Dok. tadi. Maaf, Dok. Sinyalnya jelek. Ya, mendung kali. Ya, Dok. Saya teruskan aja, Dokter Tessa. Jadi kita sampai masih pertanyaan Dokter Sri Rejeki dari UPT Puskesmas Medan Sunggal ya. Tadi saya setuju, ini sebetulnya saya juga pertama kali bingung apa sih PPSP, apa PCV ya. Ternyata memang vaksin ini melalui suatu proses yang berbeda, yaitu satu polisakaride dan satu lagi conjugate ya. Conjugate ini bentuknya lebih ideal sebetulnya, tapi dia tidak selengkap PPSV tadi itu. Jadi PPSV mempunyai spektrum yang cukup luas, tapi dia memerlukan sel lainnya untuk menjadikan seseorang menjadi mempunyai antibodi yang cukup ya. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Tessa. Dan pada anak-anak memang ada sel yang belum berkembang dengan baik, sel B-nya, jadi memerlukan sel T yang akan memodulasi sel B untuk memproduksi imunoglobulin. Saya kira itu yang penting, dan kita ingat prinsip dasar dari vaksin ini sebetulnya adalah seperti juga orang terinfeksi, yaitu adanya penangkapan dari antigen presenting cell, kemudian kepada sel T kepada sel B, dan terbentuklah antibodi yang cukup. Ya, prinsipnya itu sebetulnya. Dan yang membedakan kalau orang misalnya habis kena pneumonia punya kekebalan punya, tapi tidak terlalu lama. Tapi kalau vaksin dia bisa menjadi lebih lama. Contoh PSV bisa sampai 5 tahun,
Kemudian pada PCV dia seumur hidup sekali saja disuntiknya. Nah, ini dikarenakan di dalam vaksin terdapat bahan-bahan tambahan yang disebut sebagai adjuvan. Itu aja. Silahkan Dr. Silvi itu. Ya, Dok. Untuk pertanyaan kedua dari Dr. Sujitno Fadli, ini berapa persen proteksi dari vaksin pneumonia untuk proteksi terhadap infeksi pneumonia komunitas? Dan bila terkena infeksi pneumonia, seberapa berat akan terjadi kasus fatal bila sudah diimunisasi? Ya, Dok. Terus, ya mungkin bisa jawab. Yang kedua dari Dr. Victoria Juliana Trisno, ini tentang vaksin pneumonia sebaiknya diberikan kapan dan apakah perlu diulang, bila diulang berapa lama? Ya, mungkin tadi sudah dijelaskan juga, mungkin minta dijelaskan ulang kali ya, Dok. Oke, Dr. Tessa atau saya? Saya kira Dr. Erwanto. Saya kira Dr. Erwanto tadi. Jadi mengenai persentase proteksi dari vaksin pneumonia terhadap CAP, tadi kan dikembalikan lagi bahwa infeksi yang paling banyak didapatkan adalah CAP pada kasus-kasus yang di masyarakat ataupun di rumah sakit pada awalnya. Dan perbedaannya mengingatkan kembali kalau pasien sudah dirawat lebih dari 2 kali 24 jam ya kalau nggak salah dokter saya. Jadi masuk dalam kategori HAP ya. Betul. Jadi ketika dia sudah dirawat masuknya HAP. Jadi CAP adalah yang dia infeksi yang berada di komunitas, dan itu salah satu penyebab yang berat adalah karena Streptococcus pneumonia. Nah, kita akan bicara mengenai efikasi dan efektivitas. Tadi juga sudah disebutkan dari salah satu slide terhadap IPD, vaksin ini pneumo 2 PPSV ini sekitar 65 sampai 84% efektivitasnya. Efektivitas itu pengukuran pada orang-orang kelompok yang divaksin berapa persen yang mereka tidak sakit. Nah, itu dihitung dari situ ya. Jadi ini adalah patokan yang dikatakan berhasil baik atau tidak vaksinnya kalau angkanya lewat dari 80%. Sedangkan efikasi adalah resiko dia untuk tertular pada kelompok-kelompok yang tidak divaksin. Nah, itu dilihat dari efikasinya. Ya, kan kita juga kemarin sudah banyak sekali mendengar bahwa vaksin COVID efikasinya harus sekitar 50. Nah, ini mengatakan bahwa kalau lebih dari 50, orang yang dari vaksin akan lebih tinggi dibandingkan dia harus lebih dari 50 gitu ya. Jadi vaksin kalau tidak lebih dari 50 biasanya tidak boleh beredar. Ya, efikasi harus minimum 50. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian seberapa berat infeksinya. Ya, seseorang yang divaksin memang tidak akan menjanjikan tidak sakit, tapi severity-nya yang akan dicegah supaya tidak menjadi berat, tidak timbul komplikasi, tidak sampai misalnya menggunakan alat bantu napas, ya, terutama pada orang-orang yang usia lanjut dengan komorbid. Ya, itu yang dijanjikan. Tentang skala berapa persen, memang sih kalau divaksin akan ada respon individual yang berbeda-beda. Namun secara umum akan terjadi penurunan risiko seperti dikatakan di beberapa penulisan sampai sekitar berapa ya 30% ya, lebih rendah mereka yang divaksin untuk tidak menjadi lebih berat. Saya kira itu. Ya, saya kira itu Dokter Tessa mungkin mau menambahkan. Iya. Ya dok, izin. Ya Dokter Tessa. Mungkin ini dok, sekedar menambahkan tadi udah lengkap oleh Dokter Erwanto. Tapi untuk realnya gitu ya, kalau di Indonesia saya pikir pencegahan untuk severitasnya itu juga harus kita ingat bahwa kadang-kadang kita berpikir ya, kalau misalnya kita lihat pemetaan kuman di rumah sakit itu rata-rata kok nggak ada ya Streptococcus pneumonia gitu. Tapi kita lupa bahwa kita itu punya kebiasaan mengkultur sputum itu kalau pasiennya udah berat gitu. Tadi Dr. Erwanto udah sampaikan kalau udah 2 kali 24 jam
ada kemungkinan kontaminasi dari bakteri rumah sakit. Nah, maksudnya pemberian vaksin ini kan supaya pasien itu dari awal nggak masuk rumah sakit ya dok, betul ya dok. Jadi dia nggak berat. Kalau kadang-kadang kita mikir nih, apa bener nih vaksin ini bermanfaat, kan kalau di rumah sakit yang dikultur keluarnya gram negatif semua. Ya tapi kita kulturnya karena pasiennya tuh udah berat, udah HAP gitu. Jadi maksudnya adalah kita vaksin supaya mencegah pasiennya ini masuk rumah sakit, karena kalau udah masuk rumah sakit dia imunokompromis ya mungkin dia akan jadi berat, walaupun awalnya dari pneumonia komunitas nanti berubah menjadi pneumonia mix dan lain sebagainya. Seperti itu aja sih paling. Ya. Ya, terima kasih. Problem kita kan kalau di kultur dari awal kadang-kadang ada kendala biaya, teknis dan lain sebagainya, dok ya. Iya dok, betul dok. Mungkin ya kalau kita kultur dari awal mungkin aja dia strepto, terus jadi berat, terus jadi kulturnya jadi negatif gitu. Kan kita bisa cegah dengan vaksin. Ya. Ya. Dok, terima kasih Dr. Tessa, Dr. Erwanto. Yang pertanyaan berikutnya dok dari Dr. Nimade Sandi. Ini kayaknya sama pertanyaannya dengan Dr. Diana Puspitasari Purba, yaitu sebaiknya sejak usia berapa kita bisa melakukan vaksinasi pneumokokal? Apakah PPSP bisa diberikan dengan PCV untuk mendapatkan efektivitas yang lebih baik? Dr. Diana Puspita Saripurba juga menanyakan hal yang sama terkait efektivitas yang saling melengkapi PPSP dan PCV, maka jika akan diberikan sebaiknya jarak berapa lama? Itu, dok. Ya, terima kasih dok. Jadi saya kalau kita bekerja pada suatu tempat, taruhlah di Indonesia, yang rekomendasinya masih untuk dikeluarkan untuk 50 tahun, ya, kita masih menunggu seperti di luar negeri, seperti dari CDC tadi, umur 18 sampai 64 mereka akan berikan, ya, dengan catatan kondisi tertentu. Nah, ini di Indonesia belum keluar rekomendasinya, tapi kalau di Indonesia yang sudah berlaku sekarang, usia 50 tahun diberikan PCV dulu, kemudian setahun kemudian diulang pemberian PPSV 23. Nah, ini kan bisa kita pakai sebagai pegangan kita sebagai klinisi sehari-hari, diberikan PCV dulu, usia 50 tahun, kemudian setahun diulang. Namun kadang-kadang kita menemukan di lapangan pasiennya disuntik PPSV dulu. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja, setahun kemudian diulang lagi. Dan pada kelompok yang resiko tinggi untuk mengalami penyakit ini, untuk terinfeksi, di negara-negara Eropa dan Amerika rekomendasinya 8 minggu mereka boleh diberikan jarak antara PCV dan PPSV. Ya. Nah, kalau tadi di negara-negara lain 18 sampai 64 mereka dengan berbagai pertimbangan, apakah ada penyakit komorbid, diabetes mellitus, penyakit jantung, PPSV diberikan. Ya, kemudian pada orang-orang yang 18 sampai 64 dengan imunitas yang tersupresi, PPSV juga diberikan. Tapi kita masih menunggu di Indonesia. Saya dengar sih akan keluar rekomendasi berikutnya. Begitu, Dr. Silvi. Silakan, Dr. Tessa. Saya kira udah cukup. Saya mau menambahkan, Dr. Tessa? Enggak. Ya, ini dari Dr. Adi Wijaya, dok. Ini untuk di Dr. Erwanto. Setelah pasien sembuh dari CAP, jika ingin divaksinasi, vaksin apa yang lebih efektif? Apakah PPSP atau PCV? Terus Dr. Reni Indriana juga menanyakan untuk dokter izin bertanya kepada Dr. Erwanto, mengapa vaksin PPSV 23 tidak direkomendasikan rutin untuk orang sehat di bawah 50 tahun? Ya, ada orang-orang yang kasusnya geriatri dengan pneumonia, tadi dikatakan hati-hati akan terjadi infeksi berulang. Ya. Tidak jarang orang dipulangkan, kemudian masuk lagi dengan diagnosa yang sama pada geriatri, pneumonia lagi. Nah, ini kita sarankan pasiennya untuk divaksin. Sebetulnya setelah pasiennya mengalami perbaikan boleh divaksin, ya.
Tapi kadang-kadang kita memberikan toleransi adanya waktu kurang lebih 2 minggu. Ya, 2 minggu itu imun recovery-nya akan terbentuk dengan sempurna, akan lebih baik. Pada orang yang terinfeksi kan dia imunitasnya itu akan terpakai banyak tuh sel-selnya, dan mungkin akan mengalami pemulihan baik dalam hal jumlah maupun dalam hal fungsi, ya sekitar 2 minggu, dan secara fisik pasiennya juga mungkin akan lebih tenang. Kadang-kadang pasien-pasien kita pun dengan vaksin ini masih banyak yang belum mempunyai kesepahaman dengan kita ya. Kita mau vaksin, nanti dibayangkan itu adalah kuman yang masuk ke dalam badan yang menyebabkan sakit lagi gitu ya. Padahal ini adalah suatu produk, biological product yang mempunyai keamanan yang cukup tinggi ya. Tapi walaupun tidak 100%, tapi dengan proses pembuatan yang melalui uji klinis fase 1 sampai 3 dan kemudian keluar perizinannya, nah itu sebenarnya udah aman dipakai, dan itu isinya adalah ada secara garis besar ada 2 kuman yang dimatikan dan yang dilemahkan. Kalau kuman seperti sekarang PSV dan PCV, mereka adalah kuman yang dimatikan ya. Jadi cukup aman diberikan. Mengenai vaksin mana yang diberikan, pilihannya dua-duanya diberikan ya. Jadi diberikan dulu seperti program usia 50, PCV dulu, setahun kemudian diberikan PPSV. Tapi kalau high risk 8 minggu saya kira boleh diberikan PPSV-nya. Kemudian apalagi dok, ada satu lagi pertanyaannya tadi. Mengapa tidak direkomendasikan untuk orang sehat, iya. dok? Di bawah 50 tahun. Nah itu kenapanya belum terjawab, karena memang vaksin ini akan keluar rekomendasi berdasarkan berbagai bukti yang dianggap cukup cukup bisa dipertanggungjawabkan atau cukup sahih ya, evidence base-nya cukup baik. Kita tahu dulu sebagai contoh saja vaksin COVID, autoimun nggak boleh divaksin, semua nggak boleh. Hipertensi nggak divaksin. Tapi sekarang diabetes juga nggak boleh divaksin dulu, ingat nggak kita sejawat sekalian. Nah sekarang sudah begitu longgarnya, kalau pasiennya tenang, autoimun sudah mengalami remisi, imunosupresannya sudah minimal, kenapa tidak gitu ya, walaupun sudah masih ada risiko ya. Jadi sekarang pengumpulan data-data ini masih mungkin dalam tahap penyusunan, dengan didapatkan makin banyak data, mungkin rekomendasinya nanti akan berubah untuk usia 18 sampai 64, kira gitu. Dokter Tessa mungkin ada tambahan. Dokter Tessa, ada tambahan? Mungkin ikut ini dok, berpendapat untuk yang di bawah 50 tahun, saya pikir mungkin ada kaitannya dengan insidensinya yang nggak terlalu tinggi ya dok. Jadinya dipikirkan secara public health itu nggak terlalu diperlukan ya, karena insidensi pneumokokus pada usia sehat, orang sehat di bawah 50 tahun nggak setinggi di atas 50 tahun. Mungkin itu sih. Ya, kalau usia muda dengan faktor risiko mungkin juga hampir sama ya dokter Tessa ya. Ya, kecuali dengan faktor risiko ya dok. Risiko ya. Kalau dia imunokompetensi mungkin lebih rendah ya. Lebih rendah ya dok. Cuman kan kita kalau nggak ada pertimbangan itu ya dok ya, tetap pakai usia ya kalau kita ya dok. Jadi tetap usia sebagai patokan ya dok ya. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Yang lagi ya dok ya, 2 pertanyaan. Yang pertama dari Faradibah Nur Aliyah, Dokter Faradibah. Izin bertanya dok, bagaimana efektivitas pemberian vaksin PPSV 23 pada pasien yang sedang terinfeksi pneumokokus? Terus yang kedua, Dokter Sondang Martoli, izin bertanya, untuk pemberian PPSV pada usia muda dimulai pada usia berapakah? Dan jika pada usia muda menderita pneumonia dengan TB paru, dapatkah diberikan PPSV? Terima kasih. Ya. Ya dok. Siapa nih dokter Tessa saya? Dokter Tessa dulu. Iya dok. Bagaimana efektivitas pemberian vaksin PPSV pada pasien yang sedang terinfeksi pneumokokus? Saya kira kalau untuk berbahaya atau tidaknya mungkin nggak terlalu ya dok ya. Tapi kalau efektivitasnya kan mungkin ya, kalau pada saat pasien itu akut
ya sistem imunnya sendiri lagi sibuk ya dok, lagi sibuk menangani infeksi betulannya gitu. Jadi saya pikir mungkin akan tidak seefektif ketika sistem imunnya itu tidak sedang sibuk untuk membuat imunitas yang spesifik gitu. Jadi makanya biasanya sih disarankan kalau sedang ada infeksi akut sembuh dulu. Seperti itu sih kurang lebih rata-rata. Mungkin nanti Dr. Erwanto bisa menjelaskan secara lebih spesifik, dok. Silakan. Iya, boleh nambah Dr. Silvi? Iya, boleh dok, Dr. silakan. Erwanto. Kalau kita lihat lagi di buku imunisasi dewasa yang dikeluarkan oleh Satgas, di sana ada prosedur mengenai pemberian vaksin. Dan pemberian vaksin ini dianjurkan pada orang-orang yang tidak ada keluhan infeksi akut. Ya, jadi kalau ada infeksi akut, sesak, batuk-batuk yang produktif, ya sebaiknya jangan divaksin. Ya, satu, tadi dikatakan Dr. Tessa, efektivitasnya sangat rendah sekali, ya. Mungkin tidak akan manfaat karena tadi di gambarnya kan sudah jelas, antigen dimasukkan, sel B-nya akan mengeluarkan imunoglobulin. Nah, imunoglobulin ini kan aktif immunity. Kalau dia sel B-nya sedang fight untuk infeksi, ya untuk membuat pencegahan ini atau memorinya tidak akan terbentuk dengan sempurna, gitu ya. Karena dua hal yang penting dalam imunisasi adalah terbentuknya antibodi yang cukup dan terbentuknya memori dari sel B ataupun sel T-nya juga perlu. Nah, ini yang paling penting. Nah, dengan dia sedang sakit, kalau sakitnya ringan dikatakan di buku itu boleh diberikan. Nah, tapi kalau pneumonia ini kan tidak ringan biasanya ya. Kalau dia demam tapi udah 2 hari yang lalu, sekarang nggak ada apa-apa, vaksin boleh. Tapi kalau tadi malam batuk masih suaranya bahkan depan vaksinatornya dia masih batuk-batuk, ya sebaiknya jangan ya. Karena vaksin adalah suatu obat yang emergensinya adalah sebetulnya tidak buru-buru, tapi perlu diberikan untuk pengobatan atau manajemen dari penyakit berikutnya. Saya kira begitu. Pertanyaan kedua apa ya Dr. Silvi tadi ya? Itu untuk pemberian PPSP pada usia muda dimulai pada usia berapakah, dan jika pada usia muda menderita pneumonia dengan TB paru, dapatkah diberikan PPSP? Ya. Kalau di dokter anak mereka sudah berikan vaksin tuh ya untuk pneumonia, karena pneumonia pada anak-anak juga severity-nya cukup tinggi ya. Nah, ini yang masih menjadi masalah usia 18 tahun sampai 64 biasanya berobatnya kan ke penyakit dalam ya, ke dokter-dokter yang dewasa ya. Nah, ini kalau ada pneumonia TB dikhawatirkan dengan sekunder infeksi, ya sebaiknya TB-nya diberikan pengobatan dulu ya. Karena TB urgensinya lebih tinggi, hati-hati resistensi obat juga tinggi pada TB ya. Tapi sampai saat ini sayangnya rekomendasi itu belum keluar sekali lagi. Jadi kalau misalnya nanti sudah ada rekomendasi, saya rasa memang ada indikasi seperti tadi dikatakan usia muda, tapi kalau ada penyakit penyerta atau komorbidnya, yaitu sebaiknya juga diberikan vaksinasi. Gitu, Dok. Ya. Sudah habis sepertinya pertanyaannya, Dok. Dokter Ahani pertanyaannya udah nih. Dokter Ahani masih efektif. Saya boleh ini jawab Dok ya, ini senior saya Dokter Ahani. Apakah pneumonia masih efektif pada keadaan disfungsi sel B atau sel plasma? Ya, kalau disfungsinya berat, kita juga tidak terlalu berharap vaksin itu akan memberikan efek yang baik ya. Misalnya pada pasien-pasien yang ya tadi itu asplenia, kemudian HIV yang berat gitu ya. Nah, itu juga dalam kondisi-kondisi yang mereka tidak berfungsi dengan baik sel T dan sel B-nya. Nah, pada usia lanjut sendiri saja yang diindikasikan memang walaupun dia imunokompeten, tidak ada penyakit-penyakit lainnya, pemberian vaksin ini bervariasi Dok, antibodi responnya. Tidak semua memiliki antibodi yang sama. Namun bagaimanapun juga vaksinasi akan masih memberikan manfaat.
untuk mencegah penyakit lainnya. Misalnya kalau ada orang dengan penyakit jantung kongestif, infeksi adalah salah satu pencetus dari kekambuhan penyakit jantung kongestif. Jadi kalau kita berikan vaksin pada orang seperti ini, paling tidak kita bisa mencegah supaya tidak kambuh dekomnya dengan sering ya. Jadi salah satu pencetusnya bisa dicegah selain penyakit infeksinya sendiri. Demikian juga diabetes mellitus ya, diabetes mellitus yang gulanya tidak terkontrol mudah sekali jatuh dalam kondisi ketoasidosis. Kita setuju pencetusnya sebagian besar adalah infeksi ya. Nah, itu kalau dia sudah ada vaksin mungkin juga ketoasidosisnya bisa dicegah supaya tidak gampang timbul. Saya kira begitu, Dok. Manfaat vaksin kesimpulannya memang masih ada walaupun efektivitasnya pada orang yang terganggunya sel T dan sel B-nya tidak seperti orang yang imunokompeten. Nah, kalau ada gangguan, tunggu dulu. Misalnya CD4-nya di atas 200, lebih baik baru diberikan vaksin. Kalau gulanya sudah terkontrol, mungkin juga lebih baik dibandingkan kalau dia ada episode akut yang berulang. Itu, Dok. Ya, Dr. Tessa, ada mau ditambahkan? Sudah, Dok. Ya, Dok. Sudah selesai pertanyaannya. Ya. Terima kasih. Nggak ada pertanyaan yang lain lagi, Dok. Ada 11 pertanyaan. Terima kasih atas jawaban dari kedua panelis. Saya kira cukup padat tadi pertanyaannya, tapi karena kita terbatas waktu, maka kita sudahi ya, Dok ya, pertanyaannya. Nah, untuk menjawab pertanyaannya sampai di sini, sebelum menutup, saya mau menggarisbawahi beberapa poin penting dari diskusi kita tadi. Yang pertama, tentang insiden infeksi pneumokokus masih menjadi masalah kesehatan, baik ditinjau dari segi morbiditas dan mortalitas, dan juga beban pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah dan pasien. Kedua, adanya tingkat kematian yang tinggi dengan berkorelasi terhadap usia dan komorbiditas serta adanya resistensi antibiotik menjadi landasan ilmiah bagi kita untuk mempertimbangkan penggunaan vaksin ini untuk pencegahan pneumococcal disease. Yang ketiga, terdapat 2 macam vaksin, yaitu PCV dan PPSP23, di mana PCV memiliki efikasi pada anak dan pasien imunosupresi, sementara PPSP23 dianjurkan pada dewasa muda dan lansia imunokompeten. Dan terakhir, PPSP23 memiliki coverage serotype lebih luas dan terbukti masih efektif sampai 5 tahun pada individu yang berusia lebih dari 65 tahun. Ya, dengan selesainya pertanyaan terakhir tadi, maka webinar kita kali ini selesai juga ya, Dok ya? Ya, Dok. Ya. Ya, Dok. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih kasih atas aktivitas ini bertanya. Sampai ketemu, Dok, di acara PABDI Bogor yang berikutnya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih, Dr. Erwanto. Terima kasih, Dr. Suti. Terima kasih, Dok. Saya pamit. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.